Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Rocky? Enak. Enak ya. Senin pertama dengan sejumlah kekacauan dalam kabinet. Iya. Saya perlu memberikan salam khusus ini karena kita lagi heboh soal Kementerian Agama. Jadi saya tahu ini Anda kenal cukup baik lah sama Menteri Agama ya. Kenal lah. Ya. Ini dia mengklaim bahwa Departemen Agama itu adalah hadiah khusus untuk NU, bukan umat Islam gitu. Karena itu dia NU berhak untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Kementerian Agama. Itu klaim dari Yakul Khalil Komas, dan ini bikin heboh. Ternyata belakangan NU juga kemudian akhirnya meralat gitu, menyayangkan pernyataan dari Yakul Khalil Komas. Kata dia bukan hadiah untuk umat Islam, hadiah buat semua umat beragama, hadiah buat bangsa kita. Itu Bung Rocky. Iya, itu kan nih Menteri Agama Yakut ini kan orang anak muda yang prospeknya masih panjang itu. Dan memang diperlukan seseorang untuk mengucapkan itu, tetapi di dalam kendali pengetahuan itu. Ya bisa aja dalam upaya untuk membangga-banggakan diri bahwa memang itu Departemen Agama secara tradisi itu ditempati menterinya oleh NU atau Muhammadiyah, kebanyakan NU emang. Ya. Tapi maksudnya kan harus diucapkan bahwa memang ada penghargaan terhadap kedudukan NU sebagai ormas Islam. Tapi bukan dengan klaim lalu membuat kalangan non-NU juga merasa kok itu eksklusif banget. Jadi mau dianggap sebagai kementerian NU aja kalau gitu kan. Ya. Apalagi di kalangan NU banyak yang memang mengerti atau bijak untuk memahami fasilitas itu kan. Banyak juga yang merasa ya memang benar, tapi jangan diucapkan itu kan. Itu kan konyolnya kan. Atau memang kenapa harus diucapkan hal yang dianggap sebagai nanti jadi isu politik. Jadi tidak wise Menteri Agama dalam kedudukannya yang baru seumur jagung ini mengucapkan itu. Itu potensi untuk di reshuffle nanti. Karena itu terlalu peka justru saudara Yakut ini mempromosikan dirinya tuh. Padahal saya tahu di sekitar Pak Menteri ada banyak staf khusus atau staf ahli yang mengerti tentang sejarah Departemen Agama dan mengerti akibat dari ucapan yang terlalu bombastis kan itu akibatnya. Tapi sebagai anak muda mungkin Pak Menteri masih menganggap masih memimpin apa namanya Banser. Ya. Nah, itu masih terbawa tuh gairah untuk mempertontonkan sesuatu yang bikin heboh. Jadi sekali lagi ini ya agak miris sebetulnya kalau seorang menteri masih ada dalam sikap seperti itu. Dia belum jadi negarawan itu. Bahkan jadi politisi pun belum sanggup, karena politisi mesti mampu untuk berdiplomasi dalam kalimat, bukan kalimatnya seperti itu. Ya itu pelajaran pahit buat saudara menteri yang saya kenal juga. Saya kira ada dua hal yang menjadi persoalan ini. Satu, bahwa secara historis klaim itu salah gitu ya. Yang kedua, soal tataran moral yang dia menyatakan bahwa karena itu dia berhak untuk untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada karena dia diberi hadiah. Ini saya kira dia tidak bisa membedakan posisinya sebagai seorang negarawan dengan sebagai orang yang, kalau dalam bahasa agama itu disebut namanya itu apa, gonimah, Bung Rocky, namanya pampasan perang gitu. Dia merasa seolah dia mendapat pampasan perang itu. Saya bayangkan nih malam ini pasti dia kumpulin orang terus, waduh aku salah nih, salah bener aku salah. Ya ada bagian itu, tapi yang semacam itu juga baik juga dimengerti bahwa banyak menteri sebetulnya yang tidak siap untuk menerima jabatan, karena itu memerlukan wisdom, memerlukan kemampuan mengatur narasi, dan lebih dari itu adalah memerlukan tadi etika untuk menjaga klaim-klaim politiknya. Itu intinya tuh.
Ya. Nah, yang saya senang adalah pernyataan dari Sekjen PBNU. Dia menyadari soal itu bahwa ini soal-soal sensitif dan diucapkan bahwa ini bukan hanya kementerian umat hadiah umat Islam, tapi juga hadiah untuk semua umat beragama di Indonesia. Ini penting statement-statement semacam ini di tengah situasi bangsa kita yang saat ini sedang terbelah gitu ya, dan ancaman konflik antar suku agama ras antar golongan ini potensial terjadi ya. Nah, ini yang saya kira tidak dipahami oleh Pak Menteri. Karena itu kalau kita belajar sejarah Departemen Agama, memang di situ ada semacam unsur untuk ya agak tanda kutip tukar tambah itu supaya soal agama itu tidak diabaikan, karena banyak dalam perdebatan di konstituen kan menganggap buat apa kan kita merdeka setara warga negara, jadi urusan agama itu masing-masing aja tuh. Tapi karena sejarah kita memperlihatkan peran umat Islam di dalam perjuangan dan mayoritas, maka dipertimbangkan soal itu. Lalu secara bijaksana, oke, dibentuklah Kementerian Agama tuh. Ya. Dengan maksud Kementerian Agama mengurus administrasi orang yang beragama tuh. Jadi administrasinya yang diurus. Siapa yang beragama? Ya siapa yang ingin beragama ya dia diurus administrasinya tuh. Jadi Muslim, Hindu segala macam, Kristen. Jadi itu intinya sebetulnya tuh. Nah sekarang itu seolah-olah Departemen Agama mengurus keyakinan orang. Nggak begitu desainnya, hanya mengurus administrasi tuh. Mau beribadah, oke, diberi fasilitas, diperlukan bantuan untuk menjalankan ibadah haji, ya dibantu oleh negara tuh. Tapi semua itu adalah membantu administrasi orang beragama tuh. Nah orang yang nggak beragama, ya tentu nggak memerlukan Departemen Agama sebetulnya kan. Tapi nanti orang bilang nggak beragama artinya tidak Pancasilais. Nggak beragama itu artinya memilih untuk tidak memakai hak beragama. Kan nggak ada perintah konstitusi orang harus beragama tuh. Yang ada adalah agama adalah hak, bisa dipakai bisa enggak. Supaya dia jadi administrasi maka dia tidak boleh dicampur dengan iman tuh. Kalau soal tidak beragama dan beragama itu dinilai bukan oleh negara tapi dinilai oleh masing-masing agama tuh. Hukumannya apa? Ya masuk surga atau masuk neraka, nggak bisa masuk bui. Kecuali orang yang tidak beragama sekaligus buat kriminal. Jadi logika-logika itu yang mesti selesai dulu di dalam pejabat-pejabat negara ini, terutama pejabat Menteri Agama, supaya Menteri Agama paham bahwa dia hanya mengurus administrasi orang beragama gitu. Orang yang tidak beragama jangan dibentur-benturkan dengan keyakinan itu, karena tidak beragama itu cuma status di dalam KTP. Kan bisa kita bilang kan selalu KTP itu agamanya apa? Ya kalau dia bilang nggak beragama nanti dilecehin tuh. Padahal konstitusi nggak wajibkan orang beragama loh. Konstitusi itu kan transaksi antara warga negara tuh. Itu yang ingin saya terangkan. Itu bagus betul kalau semua orang punya keyakinan pada hari akhir, pada macam-macam. Tapi tidak boleh ada paksaan. Itu prinsip di dalam konstitusi kita. Ya prinsip di agama, kalau saya kebetulan Islam gitu ya, juga nggak ada paksaan tuh beragama itulah. Bukan gitu juga. Ada bahwa agamaku itu udah jelas juga dalam ayat. Begitu. Nah, sekarang saya kira dengan statement dari PBNU ini bisa meredakan tensi ketegangan. Ini kan dikhawatirkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri yang kebetulan dari NU ini sebagai sikap NU. Tapi PBNU udah wise semacam saya kira kita berharap keributan-keributan yang muncul nggak perlu berlanjut lagi. Sekarang silakan urusannya Pak Menteri Yakul dengan Pak Jokowi lah, mesti dilokalisir ini ya. Bagaimana urusannya Pak Jokowi, bagaimana ngurus menterinya seperti itu kan begitu. Ya Bang Rocky, yang kita penting jaga umat ini jangan ribut. Itu betul itu. Jadi Menteri Agama itu bukan diutus oleh NU, tapi dia diangkat oleh presiden kan. Jadi pertimbangan politik presiden lah yang menentukan kualitas Menteri Agama itu. Iya tentu ada pertimbangan karena mayoritas iya, tapi secara tata negara Menteri Agama itu bertanggung jawab pada presiden dan presiden bertanggung jawab atas kelakuan menterinya kan begitu. Jadi sebetulnya PBNU memang mengirim sinyal yang bagus bahwa ya nggak begitu secara ketatanegaraan, bahkan secara sejarah ketatanegaraan kita tuh salah Pak Yakut. Nah kita nggak tahu apakah istilah itu dimengerti Pak Jokowi.
Kan PBNU secara jelas mengatakan Menteri Agama ini salah di dalam berkomentar tuh. Ya. Maka mesti Pak Jokowi mengerti salah maksudnya apa, di reshuffle. Nah, kira-kira begitu kan. Jadi dua ada misi lain sebetulnya dari PBNU tuh. Kita biarkan itu lah sebagai konsekuensi dari presiden yang memilih Menteri Agama, pilihan dia itu. Kita harapkan ketegangan antar ormas Islam, antar umat beragama selesai clear, saya kira dengan statement PBNU. Sekarang biarin urusannya Pak Jokowi yang ngurus ini. Nah, sekarang kita urus Ketua Umum Golkar yang katanya tetap akan maju Pilpres meskipun survei-survei menunjukkan, dan saya tahu ini survei internal juga angkanya nggak jauh-jauh, hanya 0,3% gitu ya, yang terakhir disebutkan. dan kemudian Erlangga kemarin kelihatannya juga tetap firm dia maju, apalagi dia bilang terima kasih karena sekarang elektabilitasnya merangkak naik. Bayangkan 0, saja merangkak naik itu, karena dibantu baliho oleh para pengurus-pengurus di daerah. Jadi berapa sebenarnya elektabilitas sebelum dibantu baliho di daerah-daerah itu? Jadi bayangkan orang yang startnya harusnya minimal 7-8% itu kan. Kan dia adalah tokoh Golkar, menteri lagi. Kalau elektabilitasnya 0, sekian itu artinya memang nggak pantas. Kalau orang biasa oke lah itu siapa namanya ini Mardigu mungkin lebih dari itu tuh startnya kan. Apalagi kalau diwawancara oleh FNN tuh. Jadi kita bayangkan tokoh politik yang memimpin partai besar cuma 0,3 dan masih menganggap bahwa oh ya itu kita mau maju. Ini artinya dia nggak ngerti bagaimana membaca dukungan publik dan bagaimana menafsirkan statistik kan. Jadi dia akan bikin ekstrapolasi, 0,3 itu bisa dibuat 30% dalam 6 bulan ke depan. Terus 30% bisa jadi 60% 6 bulan ke depan lagi. Ini yang ngaconya nih. Tapi udahlah itu memang ambisi begitu. Dan uang yang akan dipakai kan makin besar kan. Kalau tinggal naikin dari 30% ke 32%, mungkin uangnya tinggal sedikit. Tapi ini mau push dari 0,3 menuju arah 30%, itu artinya amplopnya akan bertebaran di mana-mana. Maka kita bisa kalkulasi lagi bahwa di samping baliho itu, di tiang-tiang baliho itu ditempel amplop-amplop yang isinya duit supaya elektabilitas naik kan. Ini buruknya tuh. Lain kalau Erlangga datang ke publik dan mengatakan, saya elektabilitas masih 0,3, tapi saya berani bertarung di luar baliho supaya saya bisa membuktikan kemampuan saya, visi saya tentang Indonesia ke depan itu. Jadi itu intinya. Nah sekarang dia mengandalkan kadernya untuk pasang baliho tuh. Padahal kita udah hitung baliho itu cuma untuk menipu aja tuh. Karena orang nggak punya kemampuan. Baliho itu masa orang bercakap-cakap dengan baliho? Padahal orang mau lihat apa isi pikiran seorang Erlangga terhadap keadaan. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan namanya yang ada di Pandora's Paper itu. Kan itu yang mesti dilihat. Jadi dua hal dilanggar sebetulnya. Etiknya dilanggar, dia mesti pertanggungjawabkan dulu investigasi jurnalis internasional tentang keterlibatan dia di perusahaan-perusahaan bodong, perusahaan cangkang di luar negeri. Itu etikanya pertama. Yang kedua, dia mesti buktikan bahwa sejumlah besar bahkan kadernya itu ditangkap KPK dalam 1 bulan ini kan. Masa itu nggak ada pengaruh, bahkan dianggap loh itu justru akan menaikkan elektabilitas. Kan itu ngaco. Tapi udahlah itu kita anggap aja bahwa yang bersangkutan memang dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa sebaiknya mulai menantang Jokowi. Nah itu bagus kalau cerita itu tuh. Iya. Nah, tapi saya yang agak bingung ya, mengapa ya banyak sekali orang yang sekarang ini belum mau jadi calon presiden gitu. Padahal kalau saya baca-baca ini, apalagi kalau baca statement Bu Sri Mulyani, ini kelihatannya jadi Menteri Keuangan saja itu pusingnya 7 keliling gitu, apalagi dengan menjadi presiden dengan situasi keuangan negara seperti ini. Nah, Bu Sri Mulyani ini sebenarnya semacam entah curhat, protes atau apa. Dia mempersoalkan bahwa sekarang ini semua orang itu ngurusin utang negara. Ini bahasanya begitu. Meskipun dia menambahkan bahwa it is good, kata dia. Tapi dia kemudian memberi catatan. Tahun 97-98 itu juga kita krisis dan utang negara juga besar karena untuk menambal keuangan negara. Tapi orang nggak ada yang ribut-ribut. Sekarang kenapa orang pada ribut semua ngurusi utang negara ini, Bung Rocky?
saya jadi tersinggung nih karena dalam beberapa kali perbincangan dengan Anda, dengan Bung Said Didu, dan dalam konten-konten saya sendiri juga membahas soal utang negara ini. Sebetulnya nggak lengkap kerisauan Ibu Sri Mulyani kan, atau concern dia tuh. Ya memang boleh aja orang memikirkan utang negara, artinya kita bersiap-siap untuk membantu negara tuh. Orang Jepang setiap hari memikirkan utang negara Jepang yang besar banget, karena itu memang uang rakyat, dipinjam dari rakyat. Sehingga orang Jepang bilang, ya oke, utang negara kita pikirkan karena kita sayang pada negara ini. Dan kita mampu untuk membayar ulang. Nah di Indonesia soalnya lain. Kita cemaskan utang negara karena kita berutang pada Cina yang setiap saat bisa jebloskan kita ke penjara atau ke arbitrasi internasional untuk mengambil alih aset kita kan. Kan itu konteksnya. Kenapa seluruh dunia takut pada hutang kalau berhutang pada Cina itu? Karena dibujuk-bujuk lalu disiram tanpa ada rasionalitas berhutang. Jadi itu intinya. Ibu Sri Mulyani nggak paham itu. Tapi lebih dari itu, ketakutan kita bahwa utang ini bisa kita bayar bukan karena kita nggak mampu bayar. Kita bisa mampu bayar. Tapi kita akan anggap ngapain kita bayar utang yang dibuat oleh pemerintah yang kebijakannya dungu. Kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya sama dengan Malaysia. Tentu Perdana Menteri Mahathir waktu itu menganggap bisa juga rakyat bayar. Tapi Mahathir merumuskan bahwa utang yang dibuat oleh siapa sebelumnya itu? Abdul Razak, Najib Abdul Razak. Oleh Najib pada Cina itu jadi odious debt, gitu. Yang disebut odious debt, hutang yang tidak bermartabat. Sama juga di Indonesia sekarang, ngapain kita bayarin utang yang dibuat Presiden Jokowi, apalagi pada Cina yang tidak bermartabat. Kan itu intinya tuh. Jadi Ibu Sri Mulyani kadang-kala dia senang sendiri untuk hal yang dia tidak cukup paham implikasinya tuh. Iya, ini jangan sensi lah ya, karena bagaimanapun nanti rakyat juga yang akan bayar utang, bukan Bu Sri Mulyani loh yang bayar utang. Makanya kita bicarakan soal utang itu. Itu pentingnya. Utang itu kita kaitkan dengan persepsi rakyat tentang kemampuan pemerintah. Persepsi rakyat tentang sifat buruk dari utang itu, persepsi rakyat tentang kemungkinan kita jebloskan dalam jebakan hutang. Karena kasus kan udah berapa, ada 80-an negara yang juga cemas dengan hutangnya pada Cina, dan Cina udah di ujung udah di bibir negara itu untuk menerkam beberapa sumber daya dari negara-negara yang berhutang pada Cina kan. Jadi sekali lagi soal utang ini bukan sekedar kan Sri Mulyani kan dalam pikirannya wah bagus bener ya, masyarakat udah ikut memikirkan beban utang itu. Kita memikirkan buruknya itu, bukan bahwa kita mampu membayar. Dan lain kalau nggak ada proyek-proyek mercusuar Jokowi ya, atau utangnya dipakai untuk hidupin UMKM ya bisa aja. Tapi kan nggak terjadi. Jokowi minjem utang untuk pamerin infrastrukturnya, sementara rakyat itu minjamnya disuruh ke pinjol, kan itu soalnya. Iya. Dan kalau ini tadi kan selama ini di masa Presiden Jokowi ini betul-betul infrastruktur gila-gilaan gitu. Nah tadi kita tahu ada Bandara Kertajati yang mangkrak, ada jalan tol yang mau dijual, kemudian lagi bangun ibu kota negara. Tadi saya baca semacam status dari Agus Pambagio ini ya, salah satu aktivis dulu di YLKI kalau nggak salah ya, Agus Pambagio ini ya, konsumen ya. Dia rupanya lagi terbang dari ke Purwokerto nih saya kira ini, kalau ada bandara di sana yang ternyata ada bandara yang baru dibangun sangat megah dan sekarang sudah tidak ada penerbangan lagi. Tadinya cuman ada Citylink gitu yang menghubungkan Jakarta, Banyumas atau Purbalingga gitu ke Surabaya. Sekarang nggak ada lagi penerbangan. Jadi dan dia berdoa mudah-mudahan bandara ini tidak mangkrak seperti Bandara Kertajati yang diubah menjadi bengkel. Itu bukan mudah-mudahan, memang udah mangkrak kan. Dalam 3 bulan nggak ada penerbangan. Kan itu ngaconya tuh. Entah kenapa ada di situ tuh. Mau nutup. Kan dari Jogja ke Purwakarta itu apa namanya? Purwokerto, bukan Purwakarta. Purwokerto, ya. Itu Purwokerto itu kan itu berapa jam doang gitu kan. Mengapain ada bandara di situ? Lalu mau ke Cilacap gitu, ada bandara di Cilacap gitu kan. Betul. Jadi sebetulnya ini memang kalkulasi yang ya dungu, nggak mampu untuk berpikir bahwa itu nanti nggak akan ada jaminan orang akan manfaatkan itu tuh.
Jadi sekali lagi betul-betul kekacauan koordinasi ini kita nggak ngerti kenapa Sri Mulyani nggak tegur misalnya kan dalam rapat kabinet bahwa secara ekonomi ini nggak masuk akal. Ya. Jadi itu sebetulnya yang jadi problem kita. Ya. Jadi nanti bandara itu jadi apa itu? Jadi tempat ya kuliner kali itu karena mudah-mudahan mahasiswa masih bisa dimanfaatkan lah kira-kira gitu ya, Bung Rocky. Ya, jadi ya buat bikin sirkuit aja di situ. Ya. Jadi Bu Sri Mulyani jangan baper. Nih ada fakta-fakta semacam ini kan perlu kita rakyat bagaimana berkepentingan soal itu. Oke, terima kasih Bung Rocky. Selamat mengawali minggu baru. Dengan akal sehat. Yes. Sip. Thank you. Oke.